Baik, tadi saya ulangi lagi ya. Jadi pada saat kita memasuki atau tadi daftar ya, daftar dengan akun email kita. Ini salah satu ya, contohnya akun Mbak Nabila. Berikutnya verifikasi atau quizzes akan memverifikasi ya. Nah, ini apabila ini contoh saja ya, apabila ada yang tidak wajar pada aktivitas kita. Contohnya ini Mbak Nabila mungkin ya dinilai oleh quizzes tidak wajar, maka perlu dimasukkan quizzes perlu meminta kita untuk memasukkan kode verifikasi. Bisa juga ini lewat ya, bisa juga tidak perlu ini, gitu ya. Bisa juga. Kalau ini contohnya Mbak Nabila kan kayaknya ganti-ganti akun ya, Gmail-nya karena ada dua akun Gmail. Jadi memerlukan ini. Kalau saya kemarin mencoba tidak pakai verifikasi ini ya. Jadi verifikasi ini bisa muncul, bisa juga tidak. Misalkan muncul, sebenarnya nanti ini otomatis quizzes ini akan meminta kita memasukkan kode verifikasi. Kode verifikasi dari quizzes yang sudah dikirim ke nomor HP saya, nomor HP Bapak Ibu ya. Nomor HP Nabila ini contohnya. Kenapa quizzes? Ini untuk memastikan saja bahwa ini memang akun Nabila, akun Bapak Ibu, akun saya. Itu untuk memastikan. Karena Nabila mungkin bisa banyak kan ya. Ini contohnya Nabila ada 2. Untuk memastikan ini bisa muncul bisa tidak. Ini contohnya muncul sehingga kita kirim ini. Kirimnya ke nomor yang sudah kita inputkan. Ya. Nomor HP maksudnya, nomor HP yang sudah kita inputkan. Ya. Google akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP kita yang sudah kita registrasi tadi. Kita klik kirim. Nah, kita klik kirim ini artinya Google quizzes mengirim ke nomor HP kita. Mengirim SMS ya, berbayar. Kita nerima tapi berbayar. Berbayarnya mungkin ya 550 biasanya, rupiah. 550 rupiah. Kita buka SMS kita, nanti di SMS itu biasanya ada petunjuk. Misalkan ya, this is your code number misalkan. Ini adalah kode verifikasi Anda. Misalkan angkanya ya, tergantung SMS, acak biasanya ya. Misalkan yang gampang 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal klik kirim. Klik kirim. Nah, klik kirim, kita masuk ke tampilan ini. Diminta untuk memasukkan kode yang sudah kita terima dari SMS. Ya, misalkan tadi kode yang kita terima di SMS 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketik di sini. 1, 2, 3, 4, 5 kita ketik sesuai dengan yang SMS. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, kita klik berikutnya. Ini kalau SMS. Bisa juga cara lainnya untuk memverifikasi. Biasanya ini email ya. Jadi bisa dikirim ke email kalau cara lainnya ya. Atau bisa juga dikirim SMS. Ini yang gampang SMS ya. Kemudian kita sudah memasukkan kode dari SMS, kita klik berikutnya. Klik berikutnya, kita masuk ke sini. Begitu ya. Nah, kita masuk klik ke sebagai seorang guru. Ini Mbak Nabila sebagai seorang guru contohnya ya. Ini contoh yang sudah didokumentasikan Mbak Nabila. Pilih kategori yang sesuai.
Ya, karena pelatihan ini dikhususkan kepada Bapak Ibu sebagai guru, maka dipilih sebagai seorang guru. Oke. Nah, akun Quizizz Anda sudah terbuat. Akun Quizizz kita sudah terbuat. Untuk membuat kuis baru, pilih kuis baru di sini ya. Kuisku ini. Untuk membuat kuis baru ini nih. Buat kuis baru. Jadi ada pilihan ini plus buat kuis baru. Atau kalau sudah ada kuis-kuis sebelumnya ya tinggal kuis. Ya, buat kuis baru. Klik kuis baru ya. Klik kuis baru. Nah, nanti ya loading ini ya, masih loading. Nah, kita berikan nama kuis ini. Misalkan kuis matematika. Ya. Misalkan ini kuis matematika, kita ketik judulnya, subjeknya ya, kuis matematika. Judul dulu ya. Berikan nama kuis ini, kuis matematika, nanti kita klik yang sesuai kuis matematika, subjeknya matematika. Kalau Bapak Ibu bahasa Inggris, ya kuis bahasa Inggris, nanti pilih subjeknya bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu biologi, fisika, kimia, silakan. Pengetahuan alam, silakan. Kalau sudah, klik selanjutnya ya. Selanjutnya, nanti kita klik selanjutnya. Ini ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Menambahkan pertanyaan. Menambahkan pertanyaan ini ada dua opsi. Kalau kita masih benar-benar baru, sebaiknya tulis sendiri saja. Dan memang sebaiknya memang tulis sendiri ya, karena akan ada dua opsi. Dari tulis sendiri dan teleport dari perpustakaan Quizizz. Artinya Quizizz ini dia sudah mendokumentasikan soal-soal ya dan jawaban ya dari kuis guru-guru lain di seluruh Indonesia berarti yang menggunakan ini Quizizz ini. Nah, bisa jadi perpustakaan ini atau bank soal yang dari Quizizz ini kan agak berbeda dengan yang kita sampaikan, dengan Bapak Ibu sampaikan. Soalnya ya berbeda, atau materinya sedikit berbeda, atau pendekatannya mungkin sedikit berbeda, pendekatan penyampaian sedikit berbeda. Sehingga kalau kita paksakan dengan perpustakaan atau bank soal dari orang lain mungkin tidak pas, sehingga kita lebih baik untuk menulis sendiri. Ya, kita klik menulis sendiri. Nah, soal-soalnya ini ada multiple choice, ini pilihannya ya, ada multiple choice, pilihan berganda. Ada centrang ya, kotak centrang. Ini bahasa Indonesia ya, kebetulan ini tampilannya bahasa Indonesia. Ini warna apa nih? Ungu. Ini dalam membuat soal ya, dalam membuat soal. Dan opsi walaupun link sama tiap orang bisa beda. Jadi kemungkinan contekan tidak kecil ya kemungkinannya ya. Karena urutan soal, misalkan kita nanti membuat 10 soal, 1, 2, 3, 4, 10, siswa A nanti bisa jadi urutan soalnya berbeda dengan siswa B. Berbeda lagi dengan siswa C, diacak sendiri oleh Quizizz ini. Itu dari urutan soal. Kemudian dari
choice-nya, dari pilihannya A, B, C, D-nya itu juga acak juga. Begitu. Ya, ada 4 ya. Jawabannya ada 4. Misalkan nanti Bapak Ibu ketik pertama 27, ketik 43, jawaban kedua 43, pilihan jawaban ketiga misalkan 33, pilihan jawaban keempat misalkan 47. Tinggal ketik. Nah, jawaban yang benar Bapak Ibu centrang aja. Nah, nanti akan membuat sendiri ini nanti quizzes ini. Centrang ya. Bahasa Inggris juga sama nanti Bapak Ibu sama ya. Ini contoh yang gampang pas matematika mungkin ya. Nah, ini misalkan ada 4 jawaban multiple choice-nya. Pilihan gandanya ada 4. Kalau pilihan gandanya misalkan akan ada 5, boleh. Tinggal tambah pilihan jawaban. Ini ya. Kemudian kalau sudah apa nih? Pilih kategori. Oh, pilih kategori ini ya, multiple choice tadi ya. Simpan ya, berarti simpan. Nomor 1 kita simpan. Kemudian ini ada pilihan juga berapa waktu yang digunakan oleh siswa dalam mengerjakan soal ini. Misalkan ini contoh ya, ini agak sulit misalkan. Agak sulit ya, kita kasih 1 menit. Atau sedang lah 1 menit. Kalau gampang mungkin 30 detik. Sedang misalkan ini 30 menit. Kemudian misalkan kemudian simpan. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Kemudian apa ya? Kita pilih checkbox. Apa nih? Pilih apa ini Mbak Nabila? Jadi itu untuk kategori checkbox. Oh, Yang tadi multiple choice. Nah, kalau ini checkbox. Oh, oke. Ya. Oh ya, multiple choice ya. Ya. Ini Lihat pilihan saja ya, pilihannya saja ya. Oke. Kita simpan ya, lanjut. Berarti ini pertanyaan sekali kan yang pertanyaan pertama yang multiple choice. Jawabannya nanti 33 ya jawabannya. Ini untuk kategori fill in the blank. Oh, fill in the blank ya jawabannya. Jawabannya ya. Oke. Jadi kita masih masuk ke multiple choice dulu saja ya. Ini contohnya yang fill in the blank, isi titik-titik yang kosong, isi bagian yang kosong. Open. Ini bebas ya, berarti isinya bebas ya. Oke. Open end. Ya, kita pilih yang multiple choice ini berarti ya Nabila ya. Oke, kemudian ini bisa kita edit lagi ya. Editor quiz, ini bisa dilengkapi sebenarnya. Setelah klik simpan, maka pertanyaan sudah dibuat. Ikuti skor kualitas quiz agar mencapai 10 poin. Ini contoh 2,5 dari 10. Jadi kita harus menambahkan ya. Harus menambahkan sampai nanti 10 dari 10. Artinya ini kita harus minimal nanti menambahkan berapa nih? 2,5 sampai 10 itu menambahkan 3 nomor lagi ya. 3 soal lagi. Ini baru soalnya pertama. Nah, pertanyaan berikutnya bisa kita klik ini ya. Pertanyaan baru. Artinya kita mengetik lagi. Atau kita bisa teleport. Ya, nomor 2 ini. Misalkan kita nomor 2.
kita bisa teleport. Artinya kita menambahkan soal dari bank soal gampangannya ya, atau dari soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain, bank soal yang ada di Quizzes ini. Ini nanti kita bisa menambahkan gambar-gambar ya. Tambahkan gambar kuis. Tambahkan bahasa, pilih bahasa ya. Bahasanya apa? Rentang kelas dan yang melihat kuis tersebut siapa gitu ya. Kita next coba. Ini contohnya menambahkan gambar. Misalkan ya ingin lebih bagus ya. Ada ilustrasi ya, berarti ini ya, tambahkan gambar. Kemudian ini tambahkan gambar contoh ya. Ini nanti akan muncul rincian kuis ya, yang lebih lengkap. Ini tambah gambar. Seret, bahasa Indonesianya ini ya, seret dan lepas atau click and drag ya. Seret dan lepas. Jadi dari gambar dari luar mungkin ya, atau dari folder kita ya, atau bisa gambarnya dari tautan atau dari link di internet, bisa juga ya. Copy dan drag. Jadi kita dari folder harddisk kita taruh ke sini ya, digeser dan dilepas. Kemudian nanti pilih bahasa apa? Apakah bahasa Inggris? Ya. Kemudian nanti bisa pilih rentang kelasnya. Misalkan ada kelas 1, 2, 3, 6, 7 dan seterusnya ya. Untuk kelas berapa? Kemudian yang bisa melihat kuis, ini kita bisa memilih publik, terlihat oleh semua orang, nanti bisa kita pilih ya. Ini contohnya kita pilih publik bisa terlihat oleh semua orang. Nah, baru nanti kita simpan. Ya, ini contoh gambarnya ini. Gambar ya rincian kuisnya ya. Kalau soalnya tadi kan sudah, ini ilustrasi folder kemungkinan ini ya. Simpan. Nah, ini akan muncul ini ya, gambar kuis matematika misalkan. Ini soalnya. Nah, kemudian kita menambahkan soal lagi. Yang gampang, kita teleport. Kita klik teleport. Artinya tadi ya, kita membuat soal dari dokumen dari bank soal yang ada di Quizzes ini. Ya, klik teleport. Nah, nanti akan muncul ini. Ini contoh orang lain ya. Orang lain sudah, ini contoh ada namanya ini. Dewi Febri sudah membuat kuis. Terus ini kurang kelihatan ya. Ini ada orang-orang yang sudah membuat kuis. Ini contohnya berarti dari Dewi Febri. Tinggal kita pilih yang mana. Ya, salah satu saja misalkan. Tinggal kita pilih ya, yang sesuai dengan yang sudah kita ajarkan ya. Setelah gambar kuis, bahasa, rentang kelas, dan yang melihat kuis tersebut sudah diedit tadi ya. Lanjutkan membuat pertanyaan selanjutnya tadi dari teleport. Ini minimal 4 buah pertanyaan. Kenapa 4 buah? Supaya tadi prosentasenya 10/10 ya. Kemudian misalkan klik ini ya, klik nanti ada add atau tambah ini di sini. Tinggal tambahkan soal, nanti akan muncul soal nomor yang kedua. Nah, ini kan ada tambah ini ya. Tambah atau add kalau yang bahasa Inggris ya. Tambah. Kemudian nah, sudah nambah di sini. Otomatis ya ini yang kedua, ini soal yang kedua.
dan seterusnya. Ini udah banyak yang ditambahkan ini ya. Nabila ya, udah ditambahkan banyak ini. Sampai nanti mencapai skor kualitas kuis 10 dari 10, artinya udah 100% skornya ya. Kalau tadi kan satu soal misalkan skornya 2,5. Soal kedua skornya 2,5. Soal ketiga 2,5, berarti sampai soal keempat, sehingga skornya maksimal udah 10. Nah, kalau udah 10 ini udah apa namanya, udah benar ya. Kalau belum harus nambah soal lagi. Nah, kalau sudah, apa nih yang harus diklik? Setelah semua selesai, maka klik kembali tadi ya. Ada mana klik kembali? Ini ya, klik kembali. Kanan atas, kita klik kembali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah semua selesai, kita klik kembali. Jika ingin mencoba kuis, pilih latihan sendiri. Ini ya, latihan sendiri. Nanti klik latihan. Klik mainkan, maaf. Klik mainkan. Ya, kita pilih latihan, kita pilih mainkan. Ini ya, klik latihan, kita pilih mainkan. Kita pilih mainkan ini ya, klik mainkan. Nah, kemudian mainkan kuis. Ini kebetulan yang ngecek Mbak Nabila sendiri. Ya masih dicek ya. Masih dicek. Nanti link kuis ini bisa kita kopikan ke mahasiswa. Ke siswa kita. Ini masih cek dulu ya. Mainkan kuis. Mainkan kuis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Loading dulu ini ya. Loading dulu. Nah, ini soalnya tadi diacak ya. Tadi kan yang diketik pertama kali bukan ini kan, akar sekian. Nah, oleh Quizzes ini diacak, dia urutannya diacak. Tadi kan kita mengimpor tadi ya, menambahkan kuis yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Ini contohnya ini. Ini contohnya yang pertama ya, tinggal klik jawabannya yang mana nanti. Klik mainkan, kemudian akan muncul ini, kita cek jawabannya apa nanti ya. Dari kita, kalau kita misalkan mengklik 30 dan 60 bisa jadi salah. Kalau di soal bukan ini ya. Ini ternyata benar ini, karena yang membuat Nabila. Ya, akan muncul seperti ini. Ini memang agak bagus nih Nabila nih. 5 benar ini ya. Ini sudah diklik terus, next. Ini ternyata Nabila 5 benar. 0 salah. 0. Nah, ini. Ya, mungkin sampai sini. Mbak Nabila, kalau akan ada tambahan silakan Mbak Nabila. Kalau saya jalankan kuisnya gimana Pak latihannya? Oh ya, boleh. Silakan saya close dulu ya. Ini saya close dulu. Nabila menambahkan cara dulu ya, membuat soal, kemudian udah selesai, Nabila jalankan lagi. Atau dibuka lagi ininya, apa namanya, dokumentasi dari Nabila. Silakan Nabila, ditampilkan. Udah muncul. Mas, belum muncul Nabila?
Udah ya? Sudah ada. Belum, Nap. Saya belum. Lama Screen-nya- mungkin. Screen-nya hitam. Iya. Baru muncul nih. Karena gambar ya, karena gambar mungkin. Ya. Yuk silakan Nabila sambil. Nah, jadi saya udah buat 5 pertanyaan. 1 pertanyaan dibikin sendiri, terus sisanya saya teleport dari si perpustakaannya Quizizz. Untuk contoh soalnya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada yang salah atau ada yang mau diedit, bisa nanti pilih edit. Nah, kita sekarang mau mencoba buat latihan sendiri. Jadi kita biar tahu kalau soalnya ini benar atau enggak, dan udah baik atau belum. Kita coba mainkan. Internetnya agak lama, maaf. Nah, nanti ketika Bapak Ibu latihan sendiri, Bapak Ibu udah tahu jawabannya. Jadi bisa jawabannya langsung 100% benar semua.